Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi diferensial untuk fungsi implisit. Nah, jadi diferensial itu ada dua bentuk ya. Nah, yang pertama ada fungsi eksplisit. Nah, ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya, di mana fungsi eksplisit ini bentuknya adalah Y sama dengan Fx. Nah, kemudian yang kedua ini fungsi implisit. Nah, untuk fungsi implisit ini bentuknya adalah Fx, Y itu sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuk umum untuk fungsi implisit itu adalah Fx, Y sama dengan 0, di mana Y sama dengan Yx, gitu kan. Nah, masalahnya di sini kita akan menentukan dy per dx atau diferensial fungsi implisit ini dengan menggunakan diferensial fungsi, yaitu diferensial total. Nah, sebagai berikut. Nah, jadi artinya untuk menyelesaikan bentuk fungsi implisit ini, maka pertama kita harus menyelesaikan dulu fungsi tersebut diturunkan terhadap X gitu. Nah, kemudian yang kedua kita turunkan lagi terhadap Y. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini dia punya dua variabel, yaitu X, Y gitu ya. Nah, maka yang pertama untuk do F per do X dx ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, kemudian untuk do F per do Y dy kita tulis seperti ini. Nah, kemudian nanti hasil dari turunan masing-masing terhadap X dan Y itu kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Nah, maka selanjutnya ini do F per do Y dy. Nah, ini ya. Ini. Nah, kalau kita mau cari ini berarti kan ini sama dengan ini pindah ke sini berarti minus do F per do X dx gitu kan. Nah, selanjutnya kan kita mau lihat turunannya ya. Nah, jadi untuk dy per dx-nya gitu kan. Maka ini kalau ditulis dy per dx itu sama dengan ini kan pindah ke sini ya. Maka ini jadi minus do f per do x, ini jadi pindah ke sini dibagi do f per do y. Maka untuk menyelesaikan fungsi bentuk implisit itu kita pakai rumusan ini gitu ya. Maka dy per dx atau turunan dari fungsi implisit itu adalah minus do f per do x dibagi do f per do y. Artinya pertama ini adalah turunan terhadap x. Nah, kemudian ini adalah turunan terhadap y. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal fungsi implisit. Nah, sebelumnya ini saya hapus dulu. Sekarang kita masuk ke soal ya, contoh soalnya. Nah, contoh soal. Nah, misalnya carilah dy per dx untuk masing-masing soal berikut. Nah, seperti ini. Misal nomor 1 itu soalnya kita ambil x pangkat 3 minus 3x kuadrat y ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, maka ini akan kita selesaikan penyelesaian untuk fungsi implisit gitu ya. Karena di sini bentuknya ada x dan y. Nah, inilah yang dimaksud fungsi implisit tersebut.
Nah, kalau dia fungsi eksplisit kan dia hanya ada X ya. Misalnya ini Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 3X. Nah, di sini hanya ada X gitu kan, satu variabel gitu kan. Nah, sedangkan untuk fungsi eksplisit di sini ada gabungan gitu. Jadi ada X dan Y-nya gitu kan. Nah, untuk fungsi eksplisit ini boleh apa aja gitu kan. Yang penting dia satu. Ini boleh Z, boleh T dan sebagainya. Nah, sedangkan fungsi implisit itu dia udah lebih dari satu variabel gitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal fungsi implisit ini itu harus pertama kita selesaikan do F per do X-nya gitu kan. Artinya kita turunkan terhadap fungsi X-nya. Nah, untuk fungsi X-nya ini kan hanya ada di sini sama di sini gitu ya. Nah, untuk ini berarti kalau diturunkan terhadap X itu adalah nilainya 0 gitu kan. Nah, pertama untuk yang ini, turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat. Nah, dikurang selanjutnya ini. Nah, Y di sini adalah konstan gitu kan. Maka ini nanti tinggal kita tulis mengikuti ini, turunan dari 3X kuadrat. Nah, turunan dari 3X kuadrat itu adalah 6X. Ya kan, dikali Y. Nah, karena Y ini adalah konstanta, maka dia ikut. Nah, ini untuk do F per do X, turunan terhadap X. Nah, kemudian kita turunkan lagi terhadap Y, do F per do Y. Nah, untuk Y itu kita lihat di sini dan di sini gitu kan. Nah, untuk ini 0 gitu. Nah, selanjutnya 3X kuadrat ini nanti akan berubah jadi konstanta. Berarti ini kita tinggal tulis nanti gitu kan. Nah, untuk turunan Y itu adalah 1. Maka 1 dikali 3X kuadrat gitu kan. Nah, ini ada min, berarti min 3X kuadrat. Nah, ditambah Y kuadrat. Turunan terhadap Y kuadrat itu adalah 2Y. Nah, maka dapatlah ini untuk do F per do Y. Nah, selanjutnya untuk F X, Y atau DY per DX gitu kan. Maka DY per DX-nya itu adalah minus. Nah, kita pakai rumus yang di awal tadi ya. Ini minus do F per do F per do X ya. Do F per do X dibagi do F per do Y. Nah, inilah untuk DY per DX. Maka ini bisa kita tulis minus do F per do X-nya adalah 3X kuadrat dikurang 6XY dibagi minus 3 gitu kan. Ini minus ya. Minus dibagi minus 3X kuadrat ditambah 2Y. Nah, inilah untuk penyelesaian soal pertama pada fungsi implisit. Oke, selanjutnya kita lihat ke soal berikutnya. Ini saya hapus. Nah, soal nomor 2 misalnya Y ditambah sin XY sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, berarti sama seperti tadi. Pertama kita turunkan dulu terhadap X. Nah, kemudian kita turunkan terhadap Y. Gitu kan. Nah, maka untuk do F per do X. Nah, ini kita lihat. Nah, dia hanya ada di sini gitu kan. Maka ini turunan dari sin XY. Nah, turunan dari sin XY ini kan merupakan aturan rantai gitu kan. Nah, dimana pertama ini harus kita turunkan dulu sin X-nya, sin XY-nya gitu kan. Maka turunan sin adalah cos gitu kan. Berarti ini cos XY dikali turunan dalam. Nah, turunan dalam sini. Nah, ini turunan terhadap X adalah Y gitu kan. Tinggal Y gitu. Oke. Seperti ini ya. Nah, tinggal Y. Nah, maka ini kalau saya tuliskan boleh jadi Y cos XY gitu ya. Ini saya pindah Y supaya dia lebih bagus. Y-nya ini di depan, cos XY. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk do F
per do Y itu berarti turunkan terhadap Y. Nah, yang ini ada, ini ada. Nah, turunkan terhadap Y, maka ini tinggal ini 1 gitu kan. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap Y nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya ini kita turunkan terhadap Y berarti ditambah cos, sama ya, cos XY dulu. Nah, ini rantai ya, cos XY dikali turunan terhadap Y itu adalah X. Nah, seperti ini. Maka ini X cos XY, ini bisa saya tulis 1 ditambah X cos XY. Nah, seperti ini. Nah, maka dari kedua ini bisa kita tuliskan DY per DX itu sama dengan minus do F per do X dibagi do F per do Y. Nah, itu sama dengan minus Y cos XY dibagi, seperti ini kan, 1 ditambah X cos XY. Nah, inilah contoh diferensial untuk fungsi eksplisit yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk soal nomor 3 misalnya ya. Ini saya hapus dulu. Misal nomor 3. Misalnya soalnya tangan XY dikurang 2Y sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk DY per DX-nya sama seperti tadi. Pertama, kita cari dulu do F per do X. Artinya kita turunkan terhadap X. Nah, ini adalah bentuk rantai gitu kan. Nah, untuk turunan tangan itu sendiri adalah sekan kuadrat gitu kan. Maka ini bisa kita tuliskan sekan kuadrat XY gitu ya. Nah, dikali turunan dalam. Nah, ini kita turunkan terhadap X itu nilainya adalah Y gitu kan. Nih. Nah, ini bisa dituliskan Y sekan kuadrat XY gitu kan. Nah, selanjutnya untuk do F per do Y berarti kita turunkan terhadap Y. Nah, ini ada, ini juga ada. Nah, maka untuk do F per do Y nya pertama ini adalah sekan kuadrat XY dikali terhadap Y berarti dia tinggal X gitu kan. Nah, kemudian ini ada Y nya lagi, berarti ini dikurang turunan terhadap Y, ini adalah 2 gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, maka dari sini bisa kita tulis DY per DX itu sama dengan min do F per do X berarti min Y sekan kuadrat XY gitu kan, dibagi ini minus 2X sekan kuadrat XY. Nah, seperti ini. Nah, maka ini bisa kita tulis, ini kan minus ya, habis ya. Ini oke, sorry. Ini bukan perkalian ya, ini dikurang 2. Maka ini tetap. Nah, seperti ini ya. Ini saya kira tadi perkalian. Salah, berarti ini berarti ini langsung dibagi sekan kuadrat XY. Ini X nya bisa saya taruh ke depan dikurang 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh untuk soal nomor 3 gitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi soal nomor 4 misalnya. Oke. Nah, 4 misalnya soalnya
X pangkat 4 sin XY ditambah Y sama dengan X. Nah, seperti ini. Maka untuk DY per DX-nya itu pertama kita cari dulu do F per do X. Nah, kita turunkan terhadap X. Nah, untuk bentuk ini berarti kan ini kalau kita turunkan terhadap X ini adalah bentuk perkalian gitu kan. U dikali V gitu kan. Nah, maka ini kita cari dulu. Nah, oke, ini bisa kita pindah ke sini ya. Oke, ini sebelumnya ini maka bentuknya akan menjadi ini X pangkat 4 sin XY ditambah Y dikurang X gitu kan, sama dengan 0. Nah, maka untuk do F per do X nya itu adalah maka ini kita turunkan terhadap X yang ini dulu. Kita turunkan terhadap X ini berarti U. Kalau untuk yang ini sendiri kita tulis di sini X pangkat 4 sin XY. Ini misal U. Maka U aksen sama dengan UV ya. UV. Maka untuk ini misalnya berarti U aksen V ditambah UV aksen. U aksen berarti ini misalnya ini kita bikin ini Y ya. Nah, misal U nya itu adalah berarti dari sini U-nya ini X pangkat 4, V-nya ini sin XY, maka U aksennya itu ini dari sini adalah 4X pangkat 3. Nah, ini untuk U aksen. Nah, untuk V aksennya itu adalah turunan dari sin XY gitu kan, turunan terhadap X gitu. Nah, maka ini turunan terhadap X-nya adalah turunan sin cos XY dikali turunan terhadap X, berarti tinggal Y. Seperti ini kan, seperti ini. Nah, maka ini kalau kita selesaikan berarti bentuknya Y aksennya adalah U aksen V ditambah U V aksen gitu kan. Nah, U aksennya adalah 4X pangkat 3 dikali V. V-nya adalah sin XY ditambah U V aksen. U-nya adalah X pangkat 4 dikali V aksennya adalah cos Y cos XY ya. Y cos XY. Nah, inilah untuk turunan ini yang pertama ini ya terhadap X. Nah, maka ini bisa kita tuliskan di sini 4X pangkat 3 sin XY ditambah X pangkat 4 Y cos XY. Nah, itu. Nah, kemudian turunkan lagi terhadap X yang ini. Ini kan ada X ya. Nah, untuk ini hasilnya 0. Nah, ini turunkan terhadap X adalah 1 gitu. Maka bentuknya seperti ini untuk do F per do X. Nah, kemudian untuk do F per do Y berarti kita turunkan terhadap Y. Nah, maka yang pertama ini kita turunkan terhadap Y. Oke. Nah, kalau kita turunkan terhadap Y, ini bentuk yang ini. Oke. Nah, bentuk ini kita turunkan terhadap Y, maka X pangkat 4 ini berubah jadi konstanta gitu kan. Nah, karena yang ada Y-nya itu hanya di sini, maka ini nanti mengikuti. Kita kalikan dengan X pangkat 4.
Nah, maka ini X pangkat 4 sin turunan dari sin XY terhadap Y. Nah, turunan sin itu adalah cos gitu kan. Cos XY dikali turunan dalamnya terhadap Y, maka tinggal X gitu kan. Nah, maka ini nanti jadi X pangkat 1 dikali X pangkat 4, maka ini jadi X pangkat 5 gitu ya. Nah, maka ini jadi X pangkat 5. Ini bisa saya hapus. Ini saya ubah jadi X pangkat 5 cos XY seperti itu. Nah, ditambah turunan terhadap Y, ini ada Y berarti 1 ditambah 1. Nah, inilah untuk do F per do X dan do F per do Y. Nah, selanjutnya dari sini bisa kita tulis dy per dx nya itu adalah minus ini. Oke, saya tulis di sini aja ya biar. Nah, maka dy per dx nya itu adalah minus 4x, ini ya do f per do x dibagi do f per do y, minus 4x kuadrat sin xy ditambah x pangkat 4 y cos xy dikurang 1 dibagi ini do f per do y dibagi x pangkat 5 dikali cos xy ditambah 1. Nah, inilah turunan untuk diferensial fungsi implisit pada contoh soal yang keempat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh soal nomor 5 ya. Misalnya, ini saya hapus lagi. Nah, misalnya soalnya sin X cos Y dikurang cos X sin Y sama dengan 1. Nah, maka carilah dy per dx-nya. Nah, maka pertama di sini kita cari do f per do x, berarti kita turunkan terhadap x. Nah, pertama kita lihat, nah bagian ini kalau kita turunkan terhadap x, di sini ada sin x ya, maka cos x jadi konstan ya kan, konstanta. Maka turunan sin adalah cos x dikali cos y. Nah, seperti ini kan, cos x dikali cos y ditambah, nah ini ada cos, maka turunan dari cos adalah min sin dikali min berarti positif gitu kan, sin x sin y ini jadi konstanta gitu kan, seperti ini ya. Turunan cos adalah min sin tambah. Oke, seperti ini ya. Nah, maka selanjutnya, nah untuk 1 ini dia 0 gitu ya, maka selanjutnya do f per do y itu kita turunkan terhadap y. Nah, maka sinnya ini jadi konstan. Nah, turunan cos y itu adalah min sin ya kan, min sin y dikali sin x. Nah, seperti ini dikurang ini kita turunkan terhadap y, berarti turunan sin adalah cos, maka kurang cos x cos y. Nah, seperti ini kan. Nah, maka hasilnya ini kalau kita tuliskan gabungan keduanya bentuknya jadi dy per dx nya itu adalah min do f per do x dibagi do f per do y, itu adalah minus yang ini
cos X cos Y ditambah sin X sin Y dibagi min sin Y sin X dikurang cos X, atau ini saya tulis sin Y, sin X sin Y ya, bagus, sin X sin Y dikurang cos X cos Y. Nah, seperti ini. Inilah untuk penyelesaian untuk soal nomor 5. Oke. Ini ya, seperti ini ya, kurung ya. Karena ini kan dia nih di dalam ini kan, artinya ini dikurung dibagi nih. Oke. Sin X sin Y dikurang cos X cos Y. Oke, ini untuk soal nomor 5. Nah, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk diferensial untuk fungsi implisit ya. Nanti untuk soal-soal selanjutnya, contoh-contoh soal yang lain akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.